Oke, hari ini kita masih pengen berbagi informasi ya. Karena masih banyak teman-teman kita hari ini yang belum tahu dan belum mengerti. Bahkan mungkin masuk ke dalam kategori ditipu habis-habisan sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Mungkin hari ini masih ada yang merasa tertipu dari segi tenor ya, yang katanya di iklan-iklan bisa mendapatkan tenor sampai dengan 3 bulan atau 90 hari. Atau mungkin yang katanya pernah mendapatkan tenor yang mungkin 2 atau 1 bulan. Tapi ternyata ketika memasuki jatuh tempo 7 hari, mereka sudah mendesak-desak dan mereka menguber-uber kita, menyuruh kita membayar dengan bunga yang tinggi. Oke, pada video kali ini aku pengen ngasih tahu ya, dan kalian wajib ngecek aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan. Apakah aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan masuk ke dalam kategori yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, mungkin kalian hari ini ada yang masih curiga ya, atau kepo pengen tahu apakah aplikasi yang hari ini sedang aku gunakan itu masuk dalam daftar pinjol legal OJK atau enggak sih bang? Jadi hari ini aku pengen ngasih tahu ke kalian, untuk kalian yang menggunakan pinjol yang berlabel KSP. Ayo, siapa yang hari ini sedang menggunakan aplikasi pinjol yang berlabel KSP? Atau mungkin yang hari ini sedang menggunakan pinjol yang sudah berlabel OJK tapi tidak terdaftar di dalam 102 aplikasi pinjol yang hari ini tersisa yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Yang pertama, untuk aplikasi pinjol yang berlabel KSP. Ayo, ada yang menggunakan aplikasi pinjol yang berlabel KSP? Aku pengen kasih tahu kepada kalian, semua pinjol yang berlabel KSP maka dinyatakan ilegal. Mereka tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Dan mereka sudah melanggar peraturan yang sudah ada. Kenapa seperti itu bang? Kenapa aplikasi pinjol KSP itu tidak memiliki status terdaftar dan berizin? Karena sesuai dengan ADART dan undang-undang yang ada di koperasi, orang-orang yang bisa meminjam uang di koperasi itu adalah salah satu yang menjadi bagian dari anggota koperasi tersebut. Sedangkan kita yang meminjam melalui online, kita yang meminjam dan mengajukan beberapa data-data yang ada di aplikasi pinjol KSP itu bukan bagian dari anggota koperasi. Jadi dari hal itu maka kita simpulkan bahwasannya mereka telah melanggar undang-undang dan ADART koperasi. Kalian kan bukan bagian dari anggota koperasi tersebut. Loh, jadi kenapa kalian bisa meminjam di situ? Ya, itu sebuah tanda tanya besar. Dan ada juga aplikasi pinjol yang sudah berlabel OJK tapi ternyata tidak memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi hari ini banyak aplikasi pinjol itu yang akal-akalan ya, yang mereka itu membohongi orang-orang dengan menaruh stempel dan logo label OJK. Jadi untuk kalian yang kepo, yang pengen tahu apa saja 102 aplikasi pinjol yang tersisa hari ini, kalian langsung bisa cek di video-video sebelumnya. Yang jelas semua aplikasi pinjol yang masih berlabel KSP dinyatakan ilegal dan mereka sudah melanggar undang-undang ADART koperasi. Karena mereka memberikan pinjaman kepada yang bukan bagian dari anggota koperasi tersebut. Ayo sekarang langsung cek aplikasi pinjol kalian. Jadi udah cukup jelas ya, untuk kalian yang hari ini masih diuber-uber, untuk kalian yang hari ini masih didesak-desak buat bayar terus, atau mungkin yang hari ini masih bekerja keras ya,
untuk mencari dana talangan ke sana kemari, coba periksa dulu aplikasi pinjol yang sedang kalian gunakan. Apakah aplikasi pinjol tersebut memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan hari ini banyak kita temui bahkan laporan dari teman-teman terkait tentang aplikasi pinjol yang berlabel OJK. Yang hari ini kadang-kadang mereka juga menagih dengan ketidakjelasan ya, dari aplikasi apa. Ada yang sudah punya pengalaman seperti itu, diteror dari banyak nomor-nomor baru, baik melalui SMS, via telepon atau mungkin via WA, yang menyuruh kalian agar segera membayarkan. Tapi tidak jelas nih dari aplikasi apa. Dan bahkan mungkin mereka akan melakukan pengancaman dengan cara menyebarkan data. Jadi udah jelas kalau seandainya ada aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang mengancam menyebarkan data, tapi ingat ya, mereka harus jelas dari aplikasi apa. Kalian bisa screenshot, kalian bisa rekam pembicaraannya, dan kalian boleh mengirimkannya kepada pihak OJK yang pertama sekali. Dan yang kedua adalah pihak AFPI. Kalian bisa searching di Instagram Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia atau disingkat dengan AFPI. Dan yang ketiga, kalian bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian apabila kalian memang mendapatkan ancaman-ancaman yang sudah melanggar hukum dan undang-undang ITE. Dan aku juga nggak bosan-bosannya ya, pengen ngasih tahu dan mengajak kalian untuk tetap berpikir positif dan tenang, tidak panik berlebihan dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin hari ini bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi masalah hutang ini ya mungkin hanya butuh proses dan kesabaran ya. Kalau kalian hari ini masih tetap berusaha gali lubang tutup lubang, apalagi meminjam dengan uang yang berbunga mungkin dari aplikasi-aplikasi yang lain, kalian sudah pasti tambah pusing. Dan yang anehnya, dan sampai hari ini masih menjadi pertanyaan untuk saya secara pribadi, kenapa hari ini kalau seandainya pinjol-pinjol itu sudah saling terkoneksi ke BCking, terus kenapa masih banyak pinjol-pinjol itu yang tetap memberikan pinjaman kepada yang lain? Padahal kan mereka itu bisa cek BCking kita ya. Kalau seandainya Tuan Andi atau Pak Andi, hari ini kan mereka itu bisa cek di aplikasi A misalnya sudah punya hutang. Dan entah kenapa hari ini aplikasi-aplikasi yang lain itu memberikan kesempatan untuk minjam lagi di aplikasi yang lain. Dan inilah awal mula dari terjebak ke dalam banyak pinjaman aplikasi online. Bahkan mungkin hari ini ada yang sampai 10 juta, 20 juta, dan 30 juta. Dan ini akan menjadi pembelajaran dan harus dievaluasi ulang. Dan aku masih terus meminta kepada OJK agar korban tidak semakin bertambah. Ya tolong kasih tahu sama pihak aplikasi pinjolnya agar yang sudah punya hutang hari ini jangan dikasih hutang lagi. Bahkan yang kita herankan hari ini, beberapa debt collector pinjol itu mengarahkan kita untuk minjol lagi di aplikasi yang lain untuk bisa membayarkan di aplikasi yang hari ini sedang kita punya hutang. Itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bisa menambah sedikit pengetahuan dan wawasan kita terkait tentang aplikasi pinjol. Jadi untuk yang berlabel KSP, kalian langsung bisa cross check dulu ini apakah aplikasi ini memiliki status terdaftar atau tidak di OJK. Baiklah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.